Shalom, selamat pagi semuanya saudara. Apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu selama sepanjang minggu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Engkau yang selalu menjaga hidup kami, Engkau yang selalu melindungi, dan Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Dan kami tahu dan kami sadar Tuhan Yesus, kami hidup adalah karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan Yesus kami mau datang kepadamu. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah dan juga Tuhan Yesus jamah setiap hati kami. Agar hati kami tidak menjauh dari kasih-Mu Tuhan. Tetapi walaupun dalam keadaan lockdown ini Tuhan Yesus, hati kami tetap membara bagi-Mu. Hati kami tetap mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Kau yang ditinggikan dan dimuliakan Tuhan, lebih dari segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya katakan, amin. Mari saudara kita menaikkan pujian dan penyembahan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
bersama-sama. Katakan, sampai ku dapatkan mahkota. Itulah ya Tuhan, kerinduan kami, agar kami tetap setia sampai akhir, agar kami tidak meninggalkan kasih yang semula, agar apapun yang terjadi, kami tetap tegak di dalam iman. Itulah kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami percaya firman-Mu tidak terbatas, sanggup mengubahkan kehidupan kami, sanggup memberikan kami kekuatan yang baru, sanggup memberikan kami pengharapan, dan sanggup memberikan kami ya Tuhan iman yang semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu segalanya Tuhan. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan, hanya Engkau yang layak menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, beberapa bulan yang lalu, kita pernah membahas tentang 2 Korintus yang 13 ayat 5. Pada saat itu kita membahas dua hal saudara, tentang keyakinan iman ini. Yang pertama adalah kita menguji diri kita sendiri, apakah kita tetap tegak di dalam iman. Dan yang kedua, kita menyelidiki diri kita sendiri, apakah kita tidak yakin Kristus ada di dalam kita. Saudara, menguji diri kita sendiri berarti bukan membandingkan dengan orang lain. Karena iman kita itu bukan suatu kompetisi, dan juga kita bukan hakim yang bisa mengatakan, oh saya levelnya lebih tinggi, oh dia level anak kecil, oh dia masih bayi, oh dia seperti ini, dia seperti itu, saya lebih pintar, saya lebih berpengetahuan. Bukan, kita bukan hakim saudara. Dan setiap orang pasti akan diuji supaya nyata apakah kita tuh benar-benar percaya atau hanya sekedar ikut-ikutan saja. Apa yang kita alami atau yang kita hadapi menguji apakah kita tetap berdiri tegak di dalam iman. Jalan Tuhan kadang sulit dimengerti saudara. Sulit untuk ditebak. Bagian kita cuma satu. Percaya saja. Percaya saja. Gak usah ragu. Kalau Tuhan bawa kita ke jalan yang ini, kita percaya saja. Walaupun kelihatannya gak masuk akal, tapi percaya saja saudara. Dan kemudian apa yang menjadi keyakinan kita? Apa yang kita andalkan? Uang, kuasa, pengetahuan, jabatan. Keyakinan kita adalah firman Tuhan saudara. Firman Tuhan yang meneguhkan, yang memberikan kita kekuatan, pengharapan. Nah itu saudara. Kita perlu cek apakah Kristus ada di dalam kita. Kalau Kristus benar ada di dalam kita, berarti pertobatan yang sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Ya, kalau saudara mau mendengarkan lebih lanjut lagi ya silakan cari ya, ada di dalam audio khotbah di YouTube tanggal 13 Juni 2021. Ya, hari ini saudara kita akan membahas bagian keyakinan iman, bagian yang kedua. Yang saya ambil dari Filipi yang ke-1 ayat 21. Filipi ke-1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam bahasa Inggrisnya, New International Version-nya, for to me to live is Christ and to die is gain. Wow. Mungkin kita bertanya-tanya saudara, bagaimana mungkin Rasul Paulus mengatakan kalau mati itu adalah suatu keuntungan? Ya, bagi kita orang percaya saudara, mati itu adalah keuntungan. Karena kita akan bertemu dan diam dengan Kristus. Amin saudara. Kita bisa melihat ketika kita sudah bertemu dan diam bersama dengan Kristus. Kita bisa melihat betapa ajaibnya Dia menciptakan segala sesuatu dengan
kuasa perkataannya. Kita akan melihat betapa luar biasanya perbuatan tangan Tuhan pada umatnya yang dipilih oleh Dia. Wow, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada lagi segala duka cita dan yang lain-lain, saudara. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, hidup kita itu menuju pada satu arah, yaitu pada kematian. Tetapi kematian itu bukan akhir dari segalanya, saudara. Tapi awal kehidupan baru manusia. Apakah manusia akan menerima penghukuman atau hidup kekal bersama dengan Kristus? Wah, mungkin saudara berpikir hari ini kok topiknya kematian ya. Tapi hari ini adalah kabar sukacita, saudara. Karena kebahagiaan bagi orang percaya bukan lagi menjadi hal yang menakutkan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan itu memang jauh lebih baik. Dia tuliskan lagi, saudara. Jauh lebih baik. Saudara tahu di mana Rasul Paulus pada saat dia menuliskan surat Filipi ini? Dia berada dalam penjara. Ya, di dalam penjara, saudara. Dia masih bisa menasehati jemaat Filipi untuk tetap berjuang, untuk tetap bersatu, untuk tetap merendahkan diri seperti Kristus. Bahkan dia menasehati mereka untuk tetap berdiri dengan teguh di dalam Tuhan. Karena kita adalah warga sorga yang menantikan Tuhan Yesus yang akan mengubah tubuh hina ini dengan tubuh kemuliaan. Di dalam penjara itu, saudara, dia juga menasehati jemaat-jemaat di Filipi untuk bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Bersuka cita di dalam Tuhan, dalam penjara, saudara. Mungkin pada waktu enak, nyaman, ya semuanya lancar, semuanya indah gitu ya. Kita dengan mudah bisa bersuka cita dalam Tuhan. Kita dengan mudah bisa mengucapkan syukur. Kita dengan mudah bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi bagaimana dengan sebaliknya pada saat keadaan yang sukar? Apakah kita masih punya keyakinan iman untuk berkata, saya tetap bersuka cita dalam Tuhan? Apakah kita masih punya keyakinan iman untuk berkata, Tuhan Yesus baik? Apakah kita masih punya keyakinan iman untuk terus berkata, saya tetap percaya? Bisa, saudara? Ingat loh saudara, Rasul Paulus ini menuliskan surat Filipi ini dalam penjara. Walaupun tubuhnya di penjara, tetapi imannya tidak terpenjara. Haleluya, saudara ya. Ya, dari sini kita belajar, saudara. Tidak masalah dimanapun kita berada, keadaan sukar apapun yang kita hadapi, kita tetap bisa merasakan damai. Amin. Kita tetap bisa merasakan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita tetap bisa teguh di dalam Tuhan. Amin. Ya, jadi kita mengerti, saudara, mengapa Rasul Paulus meskipun di penjara, meskipun menderita, dia mengatakan mati itu adalah keuntungan. Jangan sampai sebagai orang Kristen, kita tuh takut mati. Dan kita gak tahu kemana kita pergi setelah kematian. Bahaya itu, saudara. Tapi kita harus punya keyakinan bahwa kematian itu adalah awal kehidupan baru kita bersama dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, saudara, kita punya keyakinan iman bahwa ketika kehidupan ini sudah berakhir, kita akan memulai kehidupan baru kita. Bertemu dengan Tuhan, diam bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, tapi saudara jangan cari mati ya, saudara ya. Belum waktunya jangan cari mati. Bahaya sekali, saudara. Jangan. Ya, karena Alkitab juga mengatakan semua itu ada waktunya Tuhan. Ayo kita buka sama-sama, saudara. Pengkhotbah yang ketiga. Pengkhotbah ketiga. Masih ingat gak pengkhotbah ada di mana? Jangan sampai masa-masa lockdown ini kita lupa pengkhotbah itu ada di mana. Apakah perjanjian baru? Apakah perjanjian lama? Lupa ya, saudara. Tapi kita ingat pengkhotbah itu setelah Amsal. Ya, oke, kita buka sama-sama pengkhotbah yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-1 dan ke-2.
Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Kemudian selanjutnya ayat 3 sampai ayat ke-10, silakan saudara baca sendiri. Saya mau ingin bacakan ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan di dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya saudara, jadi segala sesuatu itu ada waktunya. Di dalam Good News Bible dikatakan seperti ini. Everything that happen in this world happen at the time God choose. Terjadi karena waktu yang Tuhan pilih, saudara. Semua ada waktunya Tuhan. Saudara ingat satu lagu? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Percaya saudara? Percaya? Percaya saja sama Tuhan saudara. Firman Tuhan hari ini bukan untuk menakut-nakutin kita soal kematian saudara. Bukan. Tapi kita harus tahu. Kematian itu bukan hal yang menakutkan. Kematian itu adalah bagian dari kehidupan. Dan juga kematian itu bukan hal yang menakutkan bagi orang percaya saudara. Kematian dituliskan oleh Rasul Paulus, kematian itu adalah keuntungan. Kita akan bertemu dan diam bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu jauh lebih baik, lebih penting. Betapa indahnya saudara kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita tinggal bersama Tuhan Yesus, kita menikmati hadiratnya, kita menikmati betapa luar biasanya baiknya Tuhan. Lebih dalam lagi saudara jauh lebih dalam pada saat kita di dunia ini saudara. Oke, kita sudah membahas tentang mati adalah keuntungan. Sekarang kita bahas hidup adalah Kristus. Saudara, meskipun Rasul Paulus di dalam penjara dan mengalami penderitaan, tapi dia katakan hidup adalah Kristus. Itu berarti ayat yang ke-22 dikatakan bekerja memberi buah. Hidup adalah Kristus itu berarti bekerja memberi buah. Kalau kita orang percaya hidup pada saat ini, kita harus bekerja memberi buah saudara. Mungkin saudara berkata, tapi saya kan udah tua. Tapi kan sekarang keadaan lockdown. Mana bisa dalam keadaan seperti ini? Dalam situasi apapun saudara, kita tetap bisa bekerja memberi buah. Amin. Ya, saya ulangin sekali lagi, dalam situasi apapun kita tetap bisa bekerja memberi buah. Akhir tahun lalu saya sudah pernah membahas tentang buah ini ya. Mengapa kita harus menghasilkan buah? Yang pertama, karena kapak itu sudah tersedia pada setiap akar pohon. Yang tidak menghasilkan buah pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Dan kemudian mengapa kita harus menghasilkan buah? Karena menghasilkan buah itu adalah perintah Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita harus menghasilkan buah? Kita harus mengerti bahwa hidup kita sudah ditebus dan dibayar lunas oleh darah Kristus. Jadi hidup kita sekarang ini adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Rasul Paulus saudara, dia menyadari hal ini. Dia sadar banget akan hal ini. Dia sadar bahwa hidup dia sudah ditebus oleh Kristus. Dia yang seharusnya mati tetapi beroleh hidup karena pengorbanan Yesus. Dia yang dulu adalah penganiaya jemaat, sekarang ini dia adalah seorang rasul yang memberitakan Injil pada orang-orang banyak. Dia sadar dalam dirinya tidak ada yang baik, tapi dia diselamatkan karena kasih anugerah Tuhan. Dia menganggap dirinya paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Dia sadar betul saudara, kalau hidupnya sekarang ini adalah hidup yang baru di dalam Kristus. Hidup karena Kristus yang ada di dalamnya.
Oleh sebab itu meskipun di dalam penderitaan, meskipun di dalam penjara, tapi imannya itu tetap kokoh. Dia masih tetap bisa bekerja menghasilkan buah. Balik lagi saudara ke pertanyaan yang tadi. Ya kan saya sudah tua, apalagi sekarang masa lockdown. Bagaimana mungkin saya bisa menghasilkan buah? Buah roh di dalam Galatia 5, itu ada berapa saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Selama masa lockdown ini kita bisa latih saudara. Kita bisa latih, kita bisa kembangkan. Di dalam masa lockdown ini kita bisa membantu orang lain. Itu melatih kemurahan. Kita bisa berbagi kasih, kita bisa berbagi sukacita, kita bisa berbagi damai sejahtera buat orang lain. Kalau misalnya ada yang telepon ke saudara gitu atau WhatsApp, mereka ketakutan dalam menghadapi situasi seperti ini. Saudara bisa memberikan mereka kedamaian. Berikan mereka damai. Jangan tambah-tambah takut-takutin. Iya nih, gue juga ketakutan. Gimana dong? You takut, I takut, semuanya diberi takut. Tapi kita berikan mereka kedamaian, saudara. Berikan mereka iman yang teguh di dalam Tuhan. Jangan menambahin ketakutan mereka. Ada yang telepon lagi nih, misalnya contohnya lagi saudara, ada yang telepon lagi. Ada sedang mereka dalam ada masalah. Saudara bisa bagikan firman Tuhan pada mereka. Saudara bisa bagikan sukacita pada mereka. Di dalam masalah apapun kita masih tetap bisa bersukacita, saudara. Ajarkan kepada mereka, nasihatkan kepada mereka. Kalau misalnya ada yang telepon curhat, lagi ada kepahitan, jangan tambahin pahitnya saudara. Tapi padamkan itu dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kita bisa kembangkan, lagi masa lockdown itu kita bisa kembangkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semuanya bisa dilatih. Saya pun melatih saudara, melatih penguasaan diri supaya nggak masuk dalam, nggak buka kulkas terus. Melatih kesabaran diri, penguasaan diri. Ya kita bisa melatih di rumah masa lockdown ini. Dan kita juga bisa introspeksi diri. Kita bisa introspeksi diri, kita bertanya, apakah masih ada kepahitan di dalam kehidupan kita pada orang lain? Apa yang mesti saya perbaiki di dalam kehidupan saya? Selesaikan saudara. Kita bisa selesaikan satu persatu. Masa lockdown ini bukan masa yang mati, bukan masa yang tidak berfungsi apa-apa. Tapi biar masa lockdown ini menjadi masa bagi kita untuk semakin mengembangkan diri, untuk semakin berbuah, menghasilkan buah. Taati firman Tuhan. Kalau misalnya kita masih ada kepahitan pada orang lain, tiba-tiba mungkin pas lagi mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara ingat, saya masih ada kepahitan nih sama seseorang. Taati firman Tuhan saudara, ampuni. Saudara pilih mana? Mengampuni sekarang, atau saudara tidak mau mengampuni dan Bapa pun tidak akan mengampuni kesalahan kita. Pilih yang mana saudara? Ya, selagi kita masih hidup saudara, mari kita bekerja untuk memberi buah yang memuliakan nama Tuhan. Saudara, Tuhan itu begitu baik ya kepada kita. Saudara merasa gak sih? Selagi masa lockdown ini, mari kita lebih lagi merenungkan betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Siapa sih yang mau mati buat kita? Tuhan Yesus. Siapa sih yang mau mengangkat kita dari lumpur dosa? Tuhan Yesus. Siapa sih yang mau tetap mengasihi kita walaupun kita adalah orang-orang yang berdosa? Tuhan Yesus. Begitu besar pengorbanan Tuhan buat kita saudara. Kalau kita mau merenungkan itu kembali, mungkin ini adalah saat yang tepat bagi kita. Saat-saat lockdown ini adalah saat yang tepat buat kita itu untuk duduk diam, merenungkan kembali kebaikan Tuhan, merenungkan kembali
Apakah kita sudah kehilangan kasih yang semula? Kalau kita sudah mulai kehilangan kasih yang semula, kita bangkit kembali. Kita cari Tuhan lagi. Kita ingat lagi betapa baiknya Tuhan. Kita ingat lagi betapa luar biasanya pertolongan Tuhan. Kita ingat lagi betapa ajaibnya perbuatan tangannya di saat kita menghadapi masalah, di saat kita menghadapi berbagai banyak hal. Dia dengan caranya yang ajaib memberikan kita pertolongan. Bahkan pada saat kita berbuat dosa, kita merasa berdosa, kita merasa diri kita najis, kita merasa diri kita kotor. Dia adalah Bapa yang datang berlari kepada anak bungsunya, memeluk anak bungsunya, memberikan jubah yang terbaik, kasut yang terbaik, cincin yang indah dimasukkan dalam jari anaknya. Saudara, betapa luar biasa baiknya Tuhan. Mungkin saat yang lockdown ini bukan saat yang buruk, saudara. Kita bisa kembali lagi mengingat, oh my God is so great. Tuhanku begitu baik, Tuhanku begitu ajaib, Tuhanku begitu penuh dengan kasih. Kita mengingat kembali, saudara, kasih Tuhan kepada kita. Dan kita ingat kembali, apakah kita saat ini mengasihi Tuhan lebih lagi, atau justru kasih yang semula itu udah mulai luntur? Ini adalah waktu yang terbaik buat kita untuk kembali lagi kepada Tuhan. Balik lagi, saudara, ke sini. Ya, selagi kita masih hidup, saudara, kita bekerja. Bekerjalah memberi buah yang memuliakan nama Tuhan. Buah di dalam pekerjaan. Ada teman lama, mereka yang belum percaya pada Kristus. Ada saudara yang sudah lama kita tidak berhubungan, mungkin karena konflik masa lalu atau apa. Kita bisa mulai mengajak mereka berbicara, ngobrol, kemudian bersaksi, doakan mereka. Gak perlu, saudara, misalnya, kutip-kutip, sebentar ya, saya bawakan firman Tuhan, saya kutip ayat ini. Gak perlu, saudara, gak perlu kutip-kutip ayat, tapi kita kabarkan kepada mereka firman Tuhan yang sudah kita terima. Misalnya begini, ketika seseorang menghadapi pencobaan, menghadapi masalah yang berat, saudara kan gak perlu ngomong, teman-teman, saya baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, kita gak perlu mengatakan ayatnya, tapi kita katakan kepada teman kita itu, teman, jangan khawatir, pencobaan yang kita alami itu gak bakal melebihi kekuatan kita. Yang penting kita tetap teguh, tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan pasti kasih jalan keluar yang terbaik buat kita. Nah, itu kita sudah mengutip 1 Korintus 10 ayat 13 tanpa perlu kita menyebutkan ayatnya dari kitab mana. Yang penting kita beritahuan kepada mereka. Misalnya ada teman yang sakit, dia ngobrol sama saudara. Saudara nggak perlu bilang, di dalam ayat ini hati yang gembira adalah obat. Ya, saudara coba katakan kepada teman saudara, hati yang gembira adalah obat. Jadi kita harus bergembira, biar jangan khawatir, jangan ketakutan segala macam. Hati yang gembira adalah obat. Berikan mereka semangat. Ya begitu, saudara. Selanjutnya, biarkan Tuhan yang bekerja menjamah mereka untuk menerima Kristus. Ya saudara, Tuhan punya banyak cara bagi mereka untuk percaya kepada Tuhan. Yang penting kita doakan mereka, oke? Banyak cara bagi kita untuk hidup memberikan buah. Berdoa, minta hikmat kepada Tuhan untuk menjalani perintah Tuhan. Ya, hari ini kita belajar, saudara. Hari ini kita belajar. Hidup dan mati adalah Kristus. Jika kita hidup, saudara, berarti kita hidup bekerja memberi buah untuk kemuliaan Tuhan. Dan jika kita mati, itu adalah keuntungan. Karena kita pergi dan diam bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara, selama kita masih hidup, pakailah waktu yang ada dengan bijaksana. Arahkan pandangan kita pada Kristus. Jalani hidup ini dengan sungguh-sungguh melayani. Sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan. Sungguh-sungguh mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Sungguh-sungguh menjaga kekudusan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama. Dan jaga
agar kasih yang semula jangan sampai hilang. Ya, agar pada saat Tuhan datang kembali atau kita datang kepada Tuhan duluan, Dia mendapatkan kita tidak bercacat, tidak bercela. Amin. Saudara, sebagai penutup firman Tuhan pada hari ini, mari kita buka bersama 2 Korintus 5 ayat yang ke-1 sampai ke-10. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai ke-10. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai ke-10. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyiapkan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik maupun jahat. Ya saudara, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi saya bacakan Filipi yang ke-1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita tanyakan pada Tuhan, Tuhan apa lagi yang harus aku kerjakan? Di dalam masa lockdown ini, semakin dekatkan diri pada Tuhan. Semakin lagi kita bekerja memberi buah. Rasul Paulus di dalam penjara aja bisa tetap bekerja memberi buah. Kita juga bisa saudara. Pada waktu itu bayangin, Rasul Paulus gak punya internet. Nah sekarang kita punya internet saudara. NBN malah yang lebih cepat lagi. Jadi tidak ada halangan buat kita untuk bisa bekerja lebih lagi untuk memberi buah. Amin. Ya mari kita tundukkan kepala saudara dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah hamba sampaikan dan kami mau tetap belajar Tuhan Yesus. Kami mau tetap belajar mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi, bahkan lebih lagi ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika selama beberapa waktu ini kami mulai menjauh dari Engkau. Kami mulai kehilangan kasih yang semula. Tapi kami mau berdoa, kami mau kembali lagi kepadamu, jamah setiap hati kami Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Menguatkan kami kembali Tuhan. Membuat kami semakin kuat dan teguh di dalam Engkau. Karena kami tidak ingin ketika kami bertemu dengan Engkau, kami didapati bercela dan bernoda. Tapi kami mau Tuhan, kami tetap menjaga jubah kekudusan yang Kau berikan pada kami. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar pada hari ini Tuhan. Hidup dan mati adalah Engkau. Jika kami hidup, berarti kami hidup harus memberikan buah dengan yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Jika kami mati, kami akan bertemu dan diam bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk tetap setia sampai akhir. Ajar kami Tuhan untuk tidak menyangkal iman kami. Ajar kami untuk tidak lemah. Ajar kami untuk mengingat kembali segala kebaikan dan anugerah-Mu yang kami terima dalam hidup kami.
Walaupun kami tidak layak menerimanya, tapi Engkau berikan pada kami, karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, jagai setiap hati kami Tuhan. Jagai setiap hati kami, agar hati kami, kehidupan kami tetap terpaku padamu Tuhan. Tetap memandang kepadamu, tetap menyembah Engkau, Tuhan dan Raja kami, Juru Selamat kami yang mulia, Bapa kami yang baik, Tuhan kami yang mulia, penguasa di atas segala penguasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap orang percaya katakan amin. Saudara, mari sekali lagi kita nyanyikan lagu Ku Tetap Setia. Nyanyikan dengan segenap hati saudara. Kita ikuti lagu ini dan kita nyanyikan dengan segenap hati mata yang tertuju pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi
Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.